warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang teori belajar behavioristik. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi pembahasan teori belajar behavioristik, sebelumnya kita harus tahu nih apa itu pengertian dari teori belajar dan belajar. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk keterampilan, sikap, nilai yang positif, sebagai suatu pengalaman dari materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, pengertian dari teori belajar. Teori belajar didefinisikan sebagai metode yang dilakukan setiap individu untuk mencapai atau melakukan proses belajar. Selanjutnya, langsung saja ke materi kita pada kali ini, yaitu apa yang dimaksud dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengamati perubahan tingkah laku seseorang yang diakibatkan karena adanya interaksi antara stimulus dan respon. Apa itu stimulus dan respon? Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru terhadap siswa, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa yang menanggapi dari stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Contohnya adalah ketika guru memberikan studi kampus terhadap siswa, itu berarti guru telah memberikan stimulus. Nah, ketika siswa berpikir atau mendengar, itu berarti siswa telah memberikan atau telah menanggapi stimulus yang telah diberikan oleh guru tersebut. Teori belajar behavioristik memiliki dua faktor. Yang pertama ada positive reinforcement dan yang kedua ada negative reinforcement. Yang pertama, positive reinforcement. Positive reinforcement adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh guru secara terus-menerus sehingga bisa menambah atau memperkuat daya ingat siswa terhadap materi belajar. Yang kedua ada negative reinforcement, adalah suatu tindakan pengurangan stimulus dari guru terhadap siswa sehingga materi yang telah disampaikan akan mudah terlupakan. Salah satu tokoh dari teori behavioristik ini adalah Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov melakukan percobaan ini kepada seekor anjing. Ia memberikan stimulus kepada anjing ini setelah berulang kali. Pada percobaan pertama, Pavlov memberikan makanan disertai dengan lonceng bunyi. Kemudian anjing tersebut menghampirinya. Pavlov mengulang cara ini terus-menerus sebagai bentuk dari positive reinforcement. Setelah berulang kali, Pavlov hanya memberikan lonceng bunyi saja tanpa disertai makanan, tetapi anjing tersebut tetap menghampirinya. Di sini terlihat bahwa rangsang makanan telah berpindah ke rangsang bunyi. Teori belajar behavioristik ini lebih mengedepankan kepada hasil belajar, yaitu hasil belajarnya adalah perubahan tingkah laku tanpa memperhatikan bagaimana prosesnya. Teori belajar behavioristik memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, membantu siswa mencapai tujuan belajar. Yang kedua, membangun konsentrasi individu. Mengapa? Karena ketika guru memberikan respon atau memberikan stimulus berupa reward, hukuman, atau motivasi, itu bisa membangkitkan konsentrasi dari siswa tersebut. Yang ketiga, materi dirancang secara khusus. Mengapa demikian? Karena di sini guru yang lebih berperan aktif atau lebih tertuju kepada guru, jadi materi harus dirancang secara khusus. Yang keempat, sesuai dengan materi pembelajaran. Dan yang terakhir, sesuai dengan pemahaman belajar pada anak. Dari kelebihan-kelebihannya, teori behavioristik ini juga memiliki kekurangan. Yang
pertama itu tadi hanya berpusat kepada guru. Nah, yang kedua lebih mengutamakan hafalan daripada latihan. Entah itu hanya menghafal ataupun tidak banyak latihan, yang penting adalah akhirnya yaitu perubahan tingkah laku. Nah, yang ketiga kaku dan membosankan. Dan terakhir, siswa menjadi pasif, tidak kreatif, dan tidak inovatif. Sebenarnya masih banyak teori-teori belajar yang lain, tetapi di video kali ini saya hanya membahas tentang teori belajar behavioristik saja. Jadi sebagai guru harus tahu dan harus paham apa saja teori-teori belajar agar bisa diterapkan di dalam kelas yang sesuai dengan keadaan siswa, keadaan kelas maupun keadaan lingkungan sekitarnya. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.